Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yaitu fasal. Aqalul haidi utawi lebih sedikit-sedikitnya haid. Khobarnya iku yaumun, satu hari, walailatun dan semalam. Wa ghalibuhu utawi umumnya aqalul haid iku khobarnya situn, 6 hari, au sab'un atau 7 hari. Wa aksaruhu utawi lebih banyaknya darah haid. Aqalul haid itu tadi iku khobarnya khomsyata asyara ada 15. Iku khomsyata asyara ada 15. Rupanya yauman. Rupanya tamisnya yauman yaitu harinya. Bilayaliha dengan beberapa malamnya khomsyata asyara. Faslun hadaitu fasal. Aqalu tuhri utawi lebih sedikit-sedikitnya bersuci. Bainal haidotaini diantaranya haid 2. Khobarnya iku khomsata asyara ada 15. Apanya yauman yaitu harinya. Bagholibuhu tawi umumnya tuhrin suci itu. Khobarnya iku arbaatun wa ishruna. Iku arbaatun ada 4 wa ishruna dan 20. Berarti 24. Apanya yauman harinya. Au salah satu atau 3 wa ishruna dan 20 berarti 23 hari. Apanya yauman yaitu harinya. Wala hada dan tidak ada batasan li aksarihi kepada atau bagi banyak-banyaknya ya Allah, banyak-banyaknya tuhrin suci itu. Faslun hadaitu fasal. Aqalun nifas utawi lebih sedikit-sedikitnya nifas iku majatun yaitu seketika. Wa ghalibu utawi umumnya darah nifas iku arbauna ada 40. Apanya yauman harinya. Wa aksaruhu utawi lebih banyak-banyaknya ya Allah an-nifas iku syittuna ada 60. Apanya yauman yaitu harinya. Jadi darah haid ini harus kita ketahui terutama perempuan. Karena kalau perempuan tidak mengetahui darah haid maka dia akan ada ulama yang mengatakan banyaknya wanita yang masuk neraka karena tidak memperhatikan haidnya itu sendiri. Sedikit-sedikitnya orang yang haid itu adalah sehari semalam atau 24 jam. Dan paling lamanya adalah khomsata asyara 15 hari 15 malam. Masa paling sedikitnya seorang perempuan dalam keadaan suci alias tidak haid itu diantara 2 masa haid yaitu 15 hari. Dan kebiasaan kebanyakan perempuan jarak antara 2 haid tersebut itu adalah 24 hari atau 23 hari. Dan paling lama-lamanya jarak antara 2 haid itu tidak terbatas. Jadi perempuan itu masalah haid itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama muqtadah ghairu mumayyizah. Yang kedua muqtadah mumayyizah. Muqtadah ghairu mumayyizah itu adalah orang yang pertama kali, perempuan yang pertama kali, bukan lelaki. Kalau laki-laki kalau haid ya itu bahaya itu malah. Jadi perempuan muqtadah ghairu mumayyizah itu adalah orang yang pertama kali mengeluarkan darah haid dan dia tidak bisa membedakan jenis-jenis darahnya dan dia tidak bisa membedakan saya masuk haid apa belum, ini darah-darah apa. Itu namanya muqtadah ghairu mumayyizah. Yang kedua adalah muqtadah mumayyizah, orang yang pertama kali haid tapi dia bisa mengetahui jenis-jenis darahnya sendiri. Nah, itu perempuan harus mengerti. Laki-laki juga harus mengerti.
karena tidak mungkin laki-laki nggak mengerti, soalnya kan punya istri ya, itu. Dan paling sedikit-sedikitnya darah nifas, beda antara darah haid dengan darah nifas. Dan paling sedikit-sedikitnya darah nifas itu adalah 1 tetes. Adapun kebanyakan nifasnya ya, itu selama 40 hari. Umumnya 40 hari kalau darah nifas itu. Dan paling lama adalah 60 hari. 40 hari bagi umumnya, 60 hari banyaknya. Nah, itu harus kita ketahui. Faslun ada itu pasal. Darus sholati utawi beberapa udurnya sholat. Iku isnani, ada 2. Rupanya an-naumu salah satunya itu tidur, wan nisyani dan lupa. Udurnya orang yang berhalangan sholat itu ada 2 macam. Yang pertama karena naum, tidur, dan kedua lupa. Tidak boleh gaya tidur dan tidak boleh gaya untuk lupa. Jadi memang benar-benar dia tertidur, tapi tidur harus bangun, bukan tidur terusan, nanti dikira orang mati nanti ya. Yang kedua adalah lupa, artinya dia itu mungkin karena kebanyakan pekerjaan atau kebanyakan belajar atau aktivitas yang lainnya sehingga dia lupa. Ternyata dia belum sholat, maka itu dinamakan udurnya sholat. Itu tadi 2 macam tadi. Faslun ada itu pasal. Syurutu sholat itu tapi beberapa syaratnya sholat. Khobarnya ibu samaniyatun ada 8. Rupanya toharotul hadas taini. Salah satunya yaitu dari hadas 2. Wa toharotu dan toharo anin najasati dari najis fisaubi pada pakaian saub, wal badani dan badan, wal makani dan tempat, wasitrul aurati dan menutupi aurat, wa istiqbalul kiblati dan menghadap kiblat, wa dukhulil waqti dan masuknya waktu, wal ilmi dan mengetahui bi fardiyatihi dengan bangsa fardu. Fardu itu berarti wajib. Wala yaqida dan bahwasanya tidak meyakini siapa seorang. Maf'ulnya fardun, maf'ul berarti objek. Fardu salah satu fardunya. Min furudiha, tetap dari beberapa fardunya itu tadi fardunya sholat. Sunnatan ing sunnah. Wajatina bil mubtilati dan menjauhi beberapa perkara yang dapat membatalkan sholat itu sendiri. Nah itu suci dari syarat-syarat untuk melakukan sholat ada 8. Jadi ada syarat, ada rukun, harus diketahui karena nanti kalau tidak diketahui sholatnya tidak sah. Nah itu indal fikih, menurut ilmu fikih syarat-syarat melakukan sholat ada 8. Yang pertama apa? Suci dari 2 hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua suci dari najis, baik pakaian, badan ataupun tempat sholat. Kamu sholat Allahu Akbar, tiba-tiba pakaiannya kena kotoran, entah kotoran unta atau kotoran cecak, ya kamu harus ketahui kalau pakaian kamu terkena najis maka tidak sah sholatnya. Yang nomor 3 menutupi aurat. Kalau auratnya laki-laki baina surrah warubah, di antaranya ini dengan ini ya, surrah warubah, udel istilahnya itu, pusar sampai lutut. Sedangkan perempuan apa? Jami'u badaniha ilal wajhi wal kafaini, seluruh badannya perempuan itu aurat kecuali ini wajah dan 2 telapak tangan. Nah, itu ketika sholat. Makanya ketika sholat yang pakai cadar itu lebih baik indah Syafi'i dilepas. Kalau musim-musim corunda seperti ini, copit-copit seperti ini, karena ada doror bahaya, maka tidak apa-apa memakai masker, tidak apa-apa. Yang nomor 3 menutup aurat itu tadi. Yang keempat istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Kita harus tahu kiblatnya arahnya mana. Jangan sampai tidak tahu, nanti kiblatnya di daerah timur ternyata menjadi kiblatnya non Islam. Makanya untuk membedakan Islam dan non Islam maka kiblatnya harus tahu. Yang nomor 5 sudah masuk waktu sholat. Belum waktu masuknya sholat kamu sholat, ya tidak sah.
Nomor 6 mengetahui rukun-rukunnya sholat. Kemarin rukun-rukunnya sholat. Nomor 7 tidak meyakini suatu pekerjaan yang wajib dalam sholat. Itu. Yang terakhir menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Faslunnya ada itu pasal al-ahdasu, tapi beberapa hadas iku isnani. Ada 2. Rupanya asgoru, yaitu salah satunya hadas kecil, wakbaru dan hadas besar. Fal asgoru maka utawi hadas kecil ya. Kuma barang aujaba yang mewajibkan apama al-wudu'a ing wudu. Wal akbaru utawi hadas besar iku ma perkara aujaba yang mewajibkan apama al-ghusla ing mandi. Hadas juga harus kita ketahui. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil yaitu suatu hadas yang mewajibkan melakukan wudu, dan adapun hadas besar yaitu suatu hadas yang mewajibkan melakukan mandi. Kita harus ketahui semua itu. Fikih harus kita ketahui. Kalau tidak ketahui maka ibadah kita bisa sia-sia menurut syariat Islam. Makanya ada hadis kalau tidak salah diriwayatkan dalam kitab-kitab Ibnu Majah itu. Jadi ya Allah, Fakihun wahid ya, seorang yang fikih artinya bisa cerdas, dia itu bisa mengetahui ilmu-ilmu fikih, baik dari usul fikih, baik dari kaidah fikih, dan fikih itu sendiri ya, itu lebih ditakuti setan. Asyaddu ala syaiton, ditakuti atas setan ya. Min alfi ibadah, daripada orang yang ahli, orang yang 1000 ahli ibadah itu. Jadi faqihun wahid ya, faqihun wahid, orang yang ahli fikih ya, orang yang ahli fikih yang paham masalah fikih. Fikih itu banyak kitabnya, mulai dari kecil mabadil fikih, ada juz 1, juz 2, juz 3, naik lagi ke atas seperti ini Safinatun Najah, ada Sulam Taufik, ada itu lagi Fathul Qorib, Bisyarfi Quratil Ain, ada Fathul Mu'in, itu nanti disyarahi oleh kitab I'anut Talibin, karya dari Syekh Abu Bakar Syatok, 4 jilid itu kalau tidak salah itu. Dan naik ada Fathul Wahab, ada Fathul, kalau senangnya laki-laki Fathul Izzah itu. Harus kita ketahui, harus ngaji. Kalau nggak ngaji maka nggak paham ilmu fikih itu. Nah itu. Asyaddu ala syaiton, ditakuti oleh syaiton, min alfi ibadah, daripada 1000 ahli ibadah. Ya Allah, itulah istimewanya orang fikih di situ. Harus kita ketahui ilmu-ilmu fikih. Paslonnya ada itu pasal al-auratu, tapi beberapa aurat iku arbaun, ada 4. Rupanya auratul rajuli, salah satunya auratnya seorang laki-laki mutlakon halim mutlak. Wal amatu utawi auratnya perempuan ya. Perempuan, budak perempuan, budak amah, tapi sekarang tidak ada lagi. Sholat di dalam sholat, ikuma barang baina surati, tetap di antara surah, yaitu lutut, surah yaitu lutut, warubati dan ini tadi warubati dan ya Allah, surah besar, warubati dan lutut. Wauratul khurrati utawi auratnya seorang wadon perempuan yang merdeka fi sholati, dalam sholat itu jami'u badaniha, seluruh badannya itu aurat. Khurrat tadi iku ma perkara siwal wajihi, selain wajahnya, wal kafa ini, dan kedua telapak tangannya, auratul khurrati, dan auratnya, atau menjadi mubtada juga bisa, auratul khurrati utawi auratnya khurrah itu tadi perempuan yang merdeka. Wal amatu, dan budak amah, indal ajanibi, di samping orang atau seorang laki-laki lain. Iku jami'ul badani, seluruh badannya, wa inda maharimiha, dan sampingnya beberapa mahramnya khurratil wa ammah itu tadi. Wan nisa'i, dan beberapa perempuan, iku ma perkara bina surrati, di antara
pusar, warubati dan lutut. Adapun bagian aurat itu ada 4 macam. Yang pertama, aurat seorang laki-laki secara mutlak dan seorang budak perempuan dalam keadaan sholat, yaitu anggota badan yang terletak di antara pusar dan lutut. Nomor 2, itu aurat seorang perempuan yang merdeka. Merdeka itu berarti bukan budak, dalam keadaan mengerjakan sholat, yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nomor 3, aurat seorang perempuan merdeka dan budak perempuan ketika tidak dalam keadaan sholat dan ketika ada di sampingnya orang laki-laki yang bukan mahramnya itu tadi, atau suaminya, ya, suami berarti bukan mahram, karena suami boleh dinikahi, kalau mahram haram untuk dinikahi. Semua anggota badan tidak terkecuali wajah dan telapak tangan. Tuh. Itu dalam sholat loh ya, kalau tidak dalam sholat ya tidak apa-apa. Tapi suami istri nggak boleh yang lainnya. Yang nomor 4, yang terakhir, aurat seorang wanita di depan muhrimnya, di depan mahramnya, ya. Dan di antara wanita-wanita yang lain adalah anggota badan yang terletak di antara pusar dan lutut. Nah, itu tadi adalah pembahasan masalah aurat. Harus kita ketahui aurat. Aurat perempuan juga harus kita ketahui di dalam sholat. Tapi kalau tidak dalam sholat bagaimana? Orang yang nggak pakai kerudung bagaimana? Ya tetap dia itu aurat. Tapi ingat, jangan sampai mengklaim orang yang nggak pakai kerudung kamu masuk neraka. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Bisa saja sekarang dia tidak bisa menutup auratnya, tapi mungkin saja nanti di kemudian hari dia bisa menutup auratnya. Makanya harus kita bilangi, harus kita pelajari, harus kita tarbiyah agar dia mau menutup auratnya. Bukan kamu klaim malah neraka kamu, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Islam nggak terlalu dalam seperti itu. Umatnya Muhammad ingin masuk surga semuanya. Yang penting maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tuh, harus diberitahu, jangan neraka-nerakakan. Nah, itu. Atau didoakan ke neraka, nggak boleh. Faslun yaitu fasal arkanu sholat tawi beberapa rukunnya sholat. Iku sab'ata asyara ada 17. Al-awwalu tawi yang pertama, iku an-niyatu niyat. Asani tawi yang kedua, iku takbiratul ihram. Asalisu yang nomor 3, al-qiyamu yaitu berdiri. Al-qadiri atas orang yang kuasa untuk berdiri tadi, bil fardhi dalam melakukan sholat fardu. Ar-rabi utawi yang nomor 4 itu qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Al-khamis utawi yang nomor 5 itu ar-ruku yaitu ruku. As-sadisu yang nomor 6 iku atumaknina yaitu tumaknina fihi di antara ruku. As-sabi utawi yang nomor 7 iku al-i'tidal. As-sabi utawi yang nomor 8 iku atumaknina yaitu tumaknina fihi, kembalinya kepada i'tidal. Atas utawi yang nomor 7, atas utawi yang nomor 9 Allah iku as-sujudu sujud marrotaini yaitu 1 marrotaini kedua kalinya. Al-asyir utawi yang nomor 10 iku atumakninatu yaitu tumaknina bihi antara sujud. Al-hadiyah asyara utawi yang nomor 11 iku al-julusu yaitu duduk. Baina sajdataini di antara sujud 2. Asani utawi yang nomor 2 Asani asyara utawi yang nomor 12 iku atumaknina fihi di antara sajdatain. Asalisa asyara utawi yang nomor 13 iku tasyahadu tahiyat tasyahud al-akhir yang akhir. Ar-rabi utawi yang ar-rabi'a asyara utawi yang nomor 14 iku al-qu'udu yaitu duduk fihi kembalinya kepada tasyahud akhir. Al-khamisa asyara utawi yang nomor 15 iku sholatu yaitu membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
fihi kembalinya kepada ya Allah. Tasyahud akhir asadisu asyara yang nomor 16. Iku assalamu yaitu mengucapkan salam sabi asyara yang nomor 17 atau yang terakhir. Ibu antara tibu yaitu tertib. Kalau tidak salah dalam bajuru malah kitab bajuru 18 kalau tidak salah. Coba dicek lagi. Nah ini rukun-rukunnya sholat yang insya Allah akan kita terangkan besok ya, karena cuaca tidak memungkinkan. Semoga bermanfaat berkah. Kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih kalimati.